Shalom sahabat KP yang berbahagia. Ada yang baru nih terkait dengan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilakukan di Bali November 2022. Bapak Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa telah menghubungi setiap pemimpin dunia yang ikut serta acara ini. Dan yang membuat saya kagum, waktu dia menghubungi Presiden Ukraina, Zelensky mengundang ikut KTT G20. Bapak Zelensky meminta bantuan persenjataan sahabat kepada Indonesia. Tapi Bapak Presiden tegas, politik dunia atau politik luar negeri kita tidak bisa membantu persenjataan kepada negara manapun. Ini membuat kita bangga punya presiden seperti Jokowi yang menekankan perdamaian. Untuk lebih lengkapnya, kita dengarkan dulu cuplikan singkat dari pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini dia. Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam 2 bulan terakhir saya telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara-negara dan juga Sekjen PBB tentang persiapan KTT G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022. Juga berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk diantaranya soal perang Rusia-Ukraina. 7 Maret 2022 saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022 saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dan 16 Maret 2022 saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret 2022 saya juga berbicara lewat telepon dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dan 31 Maret 2022 melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan tadi malam Kamis 28 April saya melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Portugal Marcelo de Sousa, dan tadi malam jam 7 saya berbicara per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Wow, luar biasa pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo. Bagaimana menurut sahabat? Sahabat setuju enggak keputusan Presiden tidak membantu negara lain untuk memasok senjata
lebih memilih untuk memasok jenis bantuan kemanusiaan, misalnya sembako atau kebutuhan primer, makanan begitu. Silakan isi opini sahabat di kolom komentar ya. Ya, kita berbagi pandangan ya. Kalau saya, ini adalah tindakan yang berhikmat. Ya, bukan kita nggak peduli dengan situasi perang yang terjadi di Ukraina, tetapi keputusan untuk netral itu adalah bagus ya. Apalagi Bapak Presiden menekankan kita taat konstitusi. Politik luar negeri tidak boleh bantu negara manapun untuk memasok senjata. Ya, kita netral itu, dan membantu dari segi kemanusiaan yang lain. Ya, ini juga adalah nilai-nilai luhur ya. Menekan atau mendorong negara yang sedang konflik untuk berdamai. Dan Bapak Presiden berharap melalui KTT G20 ini perdamaian tercipta, bisa mendorong, memotivasi Rusia dan Ukraina beserta sekutunya untuk berdamai. Saya tahu ini tidak mudah ya, tapi keputusan ini bagus. Ya, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan tidak akan pernah selesai kalau dibalas dengan kejahatan. Yang ada kejahatan semakin bertambah, semakin meluas. Ya, semakin sakit, semakin hancur. Kejahatan hanya bisa dibalas dengan kebaikan, pengampunan dan kasih, persatuan dan perdamaian. Selisih bisa terjadi di mana-mana. Bahkan Indonesia dengan negara lain bisa saja terjadi. Tetapi perdamaian itu adalah solusi sebenarnya untuk menjalani hidup dengan baik. Perdamaian adalah bagian dari kasih. Ya. Kita berdoa semoga melalui KTT 20 ini bisa menciptakan perdamaian khususnya di Ukraina ya, yang sedang konflik dengan Rusia. Ya. Dan ini juga kesempatan untuk Indonesia ya, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara penuh dengan damai, penuh dengan kasih, negara yang berhikmat, yang tidak mengedepankan emosi ego, hawa nafsu untuk menunjukkan bahwa kami ini negara hebat, negara number one, seluruh dunia harus takluk. Oh, jangan. Tidak perlu menunjukkan bahwa kita adalah negara hebat dengan kekerasan. Ya, Salomo yang memimpin bangsa Israel puluhan tahun tidak memimpin dengan kekerasan, tapi dengan hikmat, dunia damai. Itu adalah contoh terbaik dalam kepemimpinan. Dari segi kepemimpinan ya, bahwa dia adalah raja yang berhikmat, bisa mendamaikan seluruh dunia. Itu dia. Jadi semoga KTT G20 sekali lagi bisa menciptakan perdamaian, pemulihan ekonomi, termasuk penanggulangan COVID-19, baik di Indonesia maupun di dunia. Ya, kalau ini bisa berjalan dengan baik, apalagi Rusia, Ukraina bisa didorong untuk damai. Luar biasa ini, sahabat. Serius, luar biasa sekali ini. Presiden kita adalah ketuanya, ketua G20, ya. Buat sahabat yang nyinyir, yang suka memojokkan, yang suka menjatuhkan pemimpin kita sendiri, bertobat. Ini kesempatan untuk support. Doakan minimal acara ini yang akan diselenggarakan November di Bali. Ya, jangan nyinyir aja. Presiden kita diakui di dunia ini. Presiden kita disupport, presiden kita diapresiasi sebagai pemimpin yang netral dan penuh dengan wibawa, yang dianggap pantas untuk mendamaikan
konflik Ukraina dan Rusia. Ya, semoga KTT G20 berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan.